وتقال وجميع كان قصيدة وجميع سادتنا علي بعلوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة وجميع أنباتنا وأنبات المسلمين عامة بأن الله يخرج درجاتهم بجنة ينفعنا بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم بالدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا صلافنا صالح ولنا حبيب ما بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zaina bi hilmi wa aqrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina fatahan ghariban. Allahumma nas'aluka ilma laduni wa ashrafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat walafiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam kitab Musyafatul Qulub, Mugharrab ila Hadratul Alaful Ghuyub fi ilmi tasawuf, yaitu yang mana kita akan bahas tentang kitab Musyafatul Qulub, yaitu tentang yang dibuka daripada hati-hati kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh al-Imam, yaitu beliau adalah bernama Muhammad bin Ahmad At-Tusi, atau yang dimakan Al-Ghazali, yaitu Imam At-Tusi, yaitu atau Abu Hamid Al-Imam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, ini kitab ini subhanallah, kitab yang ajib untuk kitab yang paling bagus untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk membahas di dalam kitab tersebut diawali dengan kitab khauf, yaitu kita takut kepada Allah. Jadi memang di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah yang pengen kita dekat sama Allah, itu pertama kali yaitu tanamkan sifat khauf, sifat takut. Kalau bedah sifat takut kita kepada Allah, maka insya Allah yang lain akan ngikuti. Sebagaimana kan makna daripada at-taqwa, yaitu al-khauful jalil. Kalau makna takwa yang sering kala kita wasiat di takwa, ittaqullah setiap hari Jumat, itu maknanya al-khauful jalil, yaitu takut kepada Allah. Nah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana kita harus ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membahas di antara bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali
memberikan daripada motivasi bagi kita untuk dimulai dengan salawat atas Nabi Muhammad. Biar kita untuk semangat bersalawat atas Nabi kita Muhammad sebelum kita ditanamkan rasa takut kepada Allah. Sampai ja'a fil khabar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala khalaqal malakat lahu jana'a minal masyriq wal jana'a minal maghrib wa ra'suhu tahtal ard wa rajulu tahtal ardil sabi wa alaihi adada khalqallahu ta'ala lijh fa idza shalla rajul amratin min ummati alayya amrullahu ta'ala bi yaghmash bil bahr minan nur tahta arshihi wa qasa fihi thumma yakhruju wa yaqtul jannah wa qatal kullu ra'shin qatran fihi fa halaqallahu ta'ala min kulli qatal malaikat yastaghfir lahu yaumal qiyamah. Nah, ini subhanallah, di awal kitab Imam Ghazali menjelaskan motivasi bagi kita untuk membaca salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di adil hadis, di dalam salah satu khabar di dalam hadis, sesungguhnya Allah itu menciptakan malaikat. Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah ini sayapnya sayapnya malaikat dari masyriq wal maghrib. Jadi besarnya sayap itu dari masyriq wal maghrib. Kemudian dari di atas kepalanya, ya tak? Di dalam aras dikatakan, ya tak? Di atau namanya di atas aras tahtal arsh katanya. Kalau ada rujul wa ardus sabi, ibarat kata di atas aras, di bawahnya 7 lapis bumi. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi subhanallah, sayap ini besar. Kemudian kalau seandainya seseorang laki-laki atau perempuan yang bersalawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan malaikat tadi tenggelam di laut, di dalam lautan cahaya. Tenggelam di lautan cahaya. Kemudian keluar lagi malaikat tadi sambil mengepaskan sayapnya. Mengepas sayapnya. Nah, di antara sayap tadi yang nyampak, yang jatuh daripada di lautan tersebut karena sebab daripada dikibasnya, maka kalau seandainya malaikat sayap tadi nyampak, maka Allah jadikan malaikat. Jadi malaikat Allah jadikan malaikat lagi. Yang malaikat itu tugasnya untuk apa? Yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah, untuk memberikan istighfar sampai yaumul qiyamah. Nah, ini subhanallah. Jadi kalau seandainya kita baca salawat atas Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan malaikat yang tenggelam di dalam lautan cahaya, kemudian naik lagi sambil mengepaskan sayapnya, kemudian di antara sayap tadi yang lepas, maka Allah jadikan malaikat lagi. Jumlah apa? Jumlah berapa banyak yang sayap tadi yang lepas. Untuk apa tugasnya? Untuk malaikat tadi beristighfar sampai yaumul qiyamah untuk kita yang membaca salawat atas Nabi Muhammad. Nah, ini subhanallah, nggak ada rugi bagi kita yang tidak mau salawat atas Nabi Muhammad, terutama fil yaumul Jumat wal laila Jumat, yaumul adhar wal lailatul adhar, yaitu pada hari Jumat dan juga malam Jumat. Nah, ini. Nah, kemudian setelah pembahasan, ada pembahasan daripada motivasi bagi kita untuk bersalawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam Ghazali mengawali dikatakan wagala ba'dul hukama, katanya di antara perkataan orang-orang hukama, salamatul jasad min qillatil ta'am wa salamatul ruh min qillatil atham wa salamatud din fi salatu ala khairil anam wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Dikatakan oleh qala ba'dul hukama, katanya kalau kita pengen selamat, salamatul jasad kita pengen selamat, maksudnya tidak mudah sakit, tidak mudah untuk lesu, maka apa? Wagillatul ta'am, sedikit dimakan. Jadi kalau seandainya kita banyak makan, itulah banyak penyakit. Tapi kalau seandainya kita dikit dimakan tersebut, insya Allah penyakit itu tidak akan kita dapatkan. Siapa yang mengajarkan? Nabi kita Muhammad. Jadi sedikit kita makannya.
Nah, kemudian wasalamatul ruh. Nah, kalau selamatul ruh, ruh itu akan hidup. Ruh kita ini adalah ruh yang di dalam diri kita ini akan hidup, akan dianya selamat ruh tersebut dengan apa? Wagillatul atham. Ada sedikit daripada dosa. Tapi kalau seandainya banyak dosa, maka tidak akan selamat ruh kita, akan tertutup, dan dengan tertutup tersebut mulai melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena roh ini perlu pakai makanan, dikasih makan. Sebagaimana kan Allah memberikan kita ada dua. Ya tak? Tapi di antara dua ini yang mana yang paling afdal, yaitu ruh. Allah ciptakan kita ada jasad, ada ruh. Jasad yang sekarang ini kita makan, kita minum, kita ini, ya tak? Akhirnya kita makan, akhirnya keluarkan, itulah jasad kita. Kemudian jasad tersebut ketika kita makan ada batas. Tak mungkin kita pacak seluruhnya kita makan, tak mungkin. Ada batasnya. Mungkin kita habis makan 1 piring, 2 piring kenyang, sudah malas kita tak makan lagi. Kalau kita paksakan, maka akan muntah. Tapi kalau ruh, makanannya apa? Ibadah. Makanannya ibadah. Apa dia? Seperti duduk majlis ilmu, solat, habis solat tilawatul Quran, habis solat tilawatul Quran, zikir kepada Allah. Setelah zikir kepada Allah, salawat atas Nabi Muhammad. Maka makanan ruh ini tidak akan kenyang-kenyang. Tapi kalau seandainya kita tadi tidak dikasih ruh tadi, maka dia akan jadi kecil. Ya tak? Itu kita ruh tadi itu tidak akan berkembang. Seperti budak, kalau seandainya jasad kita tidak dikasih makan, maka jasad itu tidak akan berkembang. Kecil itulah badannya. Tapi kalau dikasih makan teratur, maka jasad ini akan sehat. Begitu juga ruh. Ruh itu kalau seandainya tidak dikasih makan, kecil. Jadi bagaimana caranya nak mensuburkan daripada ruh itu? Ya banyak-banyak ibadah. Dengan kita ibadat kata solat, dengan kita minta lawatul Quran, dengan kita ibadat kata duduk majlis ilmu, dan kita dengan muamalah yang baik, itu makanan ruh. Makanan ruh. Ruh ini perlu diisi. Kalau ruh tidak diisi, maka dia tidak akan selamat. Itulah dikatakan oleh ba'dul hukama, katanya salamatul ruh wa gillatut ta'am. Ya, kalau kita pengen selamat ruh kita, sehat ruh kita, maka sedikit daripada dosa. Kalau sudah dosa banyak, maka ruh tersebut kadang-kadang tidak berfungsi. Kadang-kadang tidak berfungsi. Kenapa? Mulai idenya melakukan hal-hal yang bisa bertentangan dengan syariat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian salamatud din. Nah, selamat kita pengen di dalam agama. Fi salatu ala khairul anam. Perbanyailah kita bersalawat atas Nabi kita Muhammad. Nah, kalau kita pengen selamat, di antara agama kita, maka banyak-banyak salawat atas Nabi Muhammad. InsyaAllah selamat kita. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yaitu takut sama Allah. Makna takut ini dikatakan ittaqullah, apa maknanya? Yakni al-khush akhsullaha wa ati'u wa tandun nafsu ma qaddamat lighad. Yaitu makna takullah, yaitu kita takut kepada Allah, melakukan taat, dan apa? Watandur, maka kita perhatikan. Apa dia dikatakan perhatikan? Tandun nafsu ma qaddamat lighad. Apa yang kita akan bawa bekal ketika kita menghadap diri kepada Allah. Itu yang dimaksud, yaitu makna daripada takwa. Nah, kalau seandainya kita sekarang tidak kasih bekal sama sekali menghadap kepada Allah, maka kita yang termasuk orang yang paling miskin, muflis, miskin. Nah, bagaimana caranya? Itulah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kata Allah dijelaskan, dikatakan tazawwadu fa inna zada
at-taqwa. Ya, fa wattaqullaha ya ulul albab. Dikatakan sebaik-baik bekal yaitu bawalah bekal. Sebaik-baik bekal yaitu takwa. Bertakwalah bagi orang-orang yang ulul albab, orang yang punya pemikiran. Jadi kita yang punya pemikiran, punya ini, takutlah kepada Allah. Kenapa? Pada hari esok itu lebih dahsyat ketika kita menghadap diri kepada Allah. Nah, sampai dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa amalil yaumil qiyamah makna tasdiqun wa amal bitta'at wa tajahadu thawaba yaumil qiyamah wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun minal khair wa syarr. Jadi dikatakan katanya makna daripada yakni takut kepada Allah, dia berusaha terus bagaimana caranya untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan dianya taat sama Allah, berusaha pengen mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Untuk apa? Untuk yaumul qiyamah. Kenapa? Dengan kita takut sama Allah, dengan kita bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui yang mana yang baik atau yang mana yang jelek. Sampai apa? Fa innal malaikatu ardu wal laili wan nahar yauma yashhadu amalal abdan khair wa syarr wa ta'at wa maksiat anna jawahi tashhad alaihi ardu. Dikatakan kalau orang-orang yang mukmin Ibn Adam, dianya apa? Bisa memperbedakan yang mana yang jelek, yang mana yang buruk, yang mana taat, yang mana yang maksiat, hatta jawarih, hatta seluruh jawarih dia bersaksi, ya tak? Dalam muka bumi tersebut, inil mukmin, orang yang zuhud. Nah ini, jadi harus kita bagi orang-orang makna daripada takwa ini luas. Ya, sampai Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan apa katanya, imtithalul awami wajtinabun nawahi. Itu makna takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan. Tapi kalau Imam Ghazali tadi maknanya simple. Maknanya simple. Apa makna takwa? Al-khawful jalil, sudah cukup. Takut sama Allah. Nah, sampai di sini disebutkan katanya wa tagalu syirik alaihi zina wa syarab. Nah, harus kita jauhkan syirik, berzina, minum khamar atau makan sesuatu yang diharamkan. Maka ini an-nagatsa fil hisab arhamar rahimin. Ini dia orang yang apa, yakhafullahu yajmi jawarih. Dia harus menjaga dari seluruhnya antara jawarihnya untuk dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dikatakan oleh Abul Waith Al-Faqih Abul Waith rahimahullah taala, alamat khauf minallahi taala. Nah, jadi dijelaskan. Ini gagak dijelaskan satu persatu oleh Imam Ghazali, mengambil daripada perkataan daripada Al-Faqih Abul Waith rahimahullah taala tentang tanda-tanda yaitu orang yang takut kepada Allah. Ada 7. Orang yang takut kepada Allah ini ada 7. Yang pertama yaitu al-lisan. Nah, ini yang harus kita jaga, lisan kita. Lisan ini ada lidah yang kita ini harus kita jaga. Kata Al-Faqih Abu Hurairah rahimahullah taala. Yang pertama lisan. Kenapa lisan ini harus kita jaga? Dari sifat namimah. Sifat namimah seperti sifat al-kadzib, berbohong, ghibah, buhtan, ngadu domba. Nah, ini yang harus kita hilangkan, jauhkan. Seperti juga termasuk kalamul fudul, ucapan yang fudul. Nah, gunakan lisan ini untuk sibuk kita untuk sibuk untuk berzikir kepada Allah. Jangan kita sibukkan dengan namimah, ngadu domba, kadzib, bohong, seluruhnya. Nah, gunakan lisan kita, sibukkan dengan berzikir kepada Allah, atau min tilawatul Quran, atau selalu duduk di dalam majlis ilmu. Itu makna dari yang pertama untuk menjaga lidah. Karena sampai dikatakan Mu'adz itu pernah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai kita meninggalkan Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik.
Ya wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, dikatakan aku meminta kepada Engkau ya Allah. Dengan apa? Untuk aku berzikir kepada Allah. Jadi minta sama Allah dibantu untuk berzikir. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu untuk berzikir. Ya tak? Wa syukri, yaitu bersyukur. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kita untuk gerakkan untuk bersyukur atau apa yang telah diberikan oleh Allah, tidak akan kita mampu. Kemudian yaitu wa husnul ibadati. Ya Allah, aku meminta supaya bisa membenarkan, memperbagus ibadah kepadamu. Jadi kita minta. Jadi jangan sampai kita meninggalkan doa itu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kemudian dikatakan yang kedua oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, yang di awal harus kita menjaga. Yang kedua yaitu al-qalbu, hati. Nah, tadi kan lisan. Ya, yang harus tanda daripada kita takut termasuk alamat takut sama Allah. Yang pertama lisan, yang kedua al-qalbi, hati. Nah, hati ini dijaga. Ya, karena hati ini subhanallah. Fa kharaja min al-adawatil buhtan wal hasad ikhwani anil hasad yamhullahu hasanat. Jangan kenapa? Takut dalam hati ini akan timbul sifat hasad. Sifat hasad, sifat dengki, sifat suudzon. Nah, ini hati-hati gitu. Kenapa dikatakan oleh Abu Luwaith, ya dah, Abu Luwaith rahimahullah taala, sifat kalau kita mempunyai sifat hasad, ya dah, sifat hasad, sifat dengki sama saudara kita dewek, ini bisa memakan kebaikan kita. Memakan kebaikan kita. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, maka akan habis. Seperti kita melakukan amal ibadah, solat, subhanallah, malam tahajud, siang solat duha, kita tak pernah tinggal solat. Kemudian malamnya kita melakukan ibadat kata, besok harinya kita puasa. Maka tapi masih kita hasad. Sifat hasad no, ada saudara kita dapat nikmat kita hasad, ada orang yang dapat ini kita masih hasad. Maka amal ibadahnya tadi yang banyak akan digogoti, akan dihabisi oleh sifat hasad. Nah, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-hasad yakulul hasanah kama yakulun narul khotobah. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang hasad bisa memakan kebaikan. Sebagaimana yaitu api bisa memakan kayu bakar. Taruhlah ibarat kata kayu bakar itu sebanyak apapun akan habis dimakan oleh api, oleh api. Nah, jadi jangan kita sombong. Kita punya amal, punya ibadah, tapi kita galak hasad. Tak boleh mendapatkan orang yang mendapatkan kenikmatan kita hasad. Nah, ini bakal apa katanya? Bakal kita akan hilang deh. Amal ibadah kita akan hilang. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian salah satu juga amratul qulub, aziman min qulubin tadawa amratul qulub illa bi ilmi wal amal. Nah, itu juga banyak amratul qulub ini, ya, penyakit hati ini, ya, lebih dahsyat daripada penyakit jawareh. Kalau jawareh ini kan anggota badan. Nah, tangan, kaki, ya, mata, mulut, itu jawareh namanya. Tapi lebih dahsyat amratul qulub, lebih dahsyat penyakit hati. Hati ini luas. Ada sifat hasad, sifat ini, bahkan ada namimah, seluruhnya. Kenapa? Karena sifat hati ini lebih dahsyat daripada qulub. Kenapa? Karena dia tidak akan tahu. Tapi kalau hati itu tidak kata yang tahu. Tapi kalau tangan itu sifat jawareh, itu gebuk wong, paham sudah. Oh, ini tukang gebuk wong, ini tukang mencaci. Tapi kalau seandainya hati, tak bisa. Kadang-kadang dekat kita baik, ramah, tapi di belakang kita mulai ingatoi. Apabila kita mendapatkan nikmat, oh seakan-akan dia baik, tapi depan kita hasud. Nah, ini sifat hati ini, itulah penyakit hati. Ini naudzubillah min dzalik. Ini dikatakan a'dzam minal amratul qulub, yaitu penyakit yang paling besar, yaitu penyakit hati. Nah, jadi hilangkan. Kalau kita punya penyakit hati, hilangkan. Kenapa? Karena orang yang penyakit hati ini tidak akan mendapatkan pandangan khusus dari Allah.
Kenapa dikatakan dalam Al-Quran, ya dak, yauma yanfa'un malun wala banun illa man atamallahu biqalbin salim. Ya dak, akan datang hari yang mana kita akan selamat, yaitu hati kita bersih. Bersih daripada dengki, hasad, ta'udon, seluruhnya bersih, maka kita akan selamat. Itu yang dikatakan oleh Abu Luwaith ar-rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nazar, memandang atau melihat. Fala yanzuru ilal haram minal akal wal syarab wal kiswa wa ghairuha wala ila dunya bi raghbah la yaqin nazar ala wajhi i'tibar wala yanzur illa yahillu lahu kama qala ta'ala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alama al-aynul minal haram mala Allah ta'ala yaumul qiyamah aynun minan nar. Nah, jadi katakan itu pandangan. Kita bisa menjaga pandangan. Terutama jangan sampai kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya tak? Jangan seperti la yanzur ilal haram minal akal. Ya tak? Ini makanan yang haram lah juga. Tidak, jangan. Atau minuman atau pakaian. Nah, wala ila dunya, walaupun dengan apa raghbah fi dunya, pandangan ayana pengen dapat dunia, pengen ini, jangan, ya tak? Cuman kalau seandainya kita pengen dapat dunia ala wajib ihtibar, untuk menjadikan peringatan bagi kita, ihtibar contoh bagi kita, jangan sampai kita dapat dunia kita bisa lepaskan seluruhnya kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Wala yandur ila mahali kama qala ta'ala man mala'u ainu minal haram, barang siapa yang matanya dipenuhi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan memenuhkan matanya kelak fil yaumil qiyamah dengan api neraka. Jadi kalau kita mandang dengan sesuatu yang haram, melihat yang haram, jadi sesuatu yang haram, turat mata ini diisi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kelak fil yaumil qiyamah dikatakan matanya kita itu akan dipenuhi dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dipenuhi dengan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat dikatakan al-batan. Nah, 4 batan. Nah, harus kita jaga perut kita. Dikatakan al-batan la yadkhul batanil haram. Nah, jangan sampai kita makan suatu makanan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man akalal haram, barang siapa yang makan yang haram, mau atau tidak mau pasti dia melakukan maksiat kepada Allah. Pasti. Dia condong pasti untuk melakukan maksiat kepada Allah. Atau dikatakan man akalal halal, barang siapa yang makan yang halal, mau atau tidak mau pasti dia akan ibadah kepada Allah, tidak akan condong kepada maksiat. Nah, kalau orang yang makan yang haram pasti condongnya untuk maksiat, sudah condongnya untuk maksiat. Nah, ini yang dikatakan sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya idza waqa'atul luqman minal haram fi batni ibnu adam la'natu kullal malaikat fil ardi was sama madam tutilkal luqman fi batnihi wa in mata ala tilkal hal fa ma'wahu jahannam. Allah. Ya, subhanallah. Idza waqa'atul haram. Nah, apabila kita makan, ya, menjatuhkan kita makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam perut, itu kita akan perut ibnu Adam, maksudnya perut ibnu Adam, perut kita. Kata apa dia katakan laknatullah kullal malaikat fil ardi was sama. Malaikat melaknat, malaikat yang ada di dalam langit, malaikat yang ada di dalam bumi. Subhanallah, melaknat kita kalau kita makan yang sesuatu yang diharamkan. Katanya, madamatil kalukman fi batnihi, selagi makan haram itu masih ada di dalam perut kita, itu terus dilaknat oleh Allah. Jadi jangan sampai kita naudzubillah min dzalik, jauhkan makan makanan yang haram itu, ya dijauhkan. Wa in matatilka, katanya kalau seandainya dia meninggal makanan sesuatu yang haram, dia meninggal, maka fa ma'wahu jahannam, maka tempatnya
pantas di dalam nerakanya Allah. Pantas sudah. Ini masalah minum-minum yang haram. Dia diminumnya haram. Mati pada saat minum khamar itu. Na'udzubillah min dzalik sudah. Ya tak? Pantas tempatnya di dalam nerakanya Allah itu pantas sudah. Kalau makan makanan yang haram, ambil makanan haknya anak yatim, atau makanan yang kita rampok, atau kita makan, atau itu, maka ketika kita masih di dalam perut, ini terus dilaknat oleh Allah. Ya tak? Dilaknat oleh Allah, ya tak? Dilaknat daripada malaikat yang ada di dalam langit dan di bumi. Ketika kita ini meninggal itu fama'wahu jahannam, pantas dia akan masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga di sini dikatakan al-yada, tangan. Jadi di sini kan sebut-sebut salah satu tanda yang pertama, yaitu kita harus bisa menjaga daripada lisan kita, bisa menjaga di dalam hati kita, bisa menjaga dari pandangan kita, dan bisa menjaga daripada perutnya kita, dan juga kita bisa menjaga daripada tangan. Jangan sampai tangan tersebut kita mengambil sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maka gunakan tangan itu untuk taat sama Allah, untuk ibadah, sebagaimana riwayat daripada Ka'ab bin Ahbar, wala innallaha ta'ala khalaqad dar Zadul jaddi wa hadratu fiha sab'una alfad dana dar fi kulli dar sab'una alfal fi bait la yanzilu illa rajul ya'ridu alaihi haram wa tarku minal makhafullahu ta'ala. Maka jadi dikatakan kita bisa menjaga daripada tangan kita, jangan sampai tangan tersebut kita melakukan maksiat. Maksudnya mengambil sesuatu yang bukan punya hak milik kita. Ya tak? Yamduha ila ma fihi ta'at. Gunakan tangan tersebut untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Allah akan memberikan yaitu suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, qadam, kaki. Gunakan kaki kita, jangan melakukan maksiat kepada Allah sering-sering untuk kaki tersebut masuk ke dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah dijelaskan oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ibnu Hajar Asqalani, dikatakan ada 3 katanya menjadikan benteng bagi kita. Jadi ada 3, sebenarnya benteng ini banyak, dia pilih 3 benteng bagi kita, yang mana pada saat ini subhanallah fitnah itu luar biasa. Yang akan menjadikan benteng bagi kita ini ada 3. Yang pertama yaitu orang yang selalu berjalan untuk ke masjid. Jadi wong yang galak pergi ke masjid, solatnya di masjid. Kenapa? Karena masjid inilah salah satu bentuk tanda bagi orang yang beriman kepada Allah. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada sahabat pengen bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ciri-ciri orang yang punya beriman? Kata Rasulullah SAW, saksikanlah wong yang dalam masjid itulah al-ishhadu an-nafal bil iman. Ya tak? Saksikanlah wong yang sering galak jalan ke masjid untuk solat di masjid, aktivitasnya di masjid, saksikanlah kata Rasulullah, mereka itu beriman kepada Allah. Nah, sampai banyak pertama kali Rasul SAW yaitu hijrah ke kota Madinah, itu belum sampai Rasulullah mendirikan masjid di Quba. Sampai ketika itu, ini kata Rasulullah, barang siapa yang masuk di dalam masjid maka jadi aman. Nah, menunjukkan subhanallah, menunjukkan orang yang akan menjadikan benteng bagi dia kalau dianya sering galak ke masjid. Yang kedua yaitu benteng bagi kita untuk melakukan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Itulah alladzi tatma'in qulub ala bizikrillah. Kalau kita pengen hati kita mantap, tidak mantap, tidak was-was, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Zikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Terutama zikir-zikir yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Banyak-banyak berzikir. Itu akan menjadikan kemantapan diri kita.
Yang ketiga yaitu salah satu benteng bagi kita min tilawatul Quran. Ya, banyak kita baca Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan setelah kaki yaitu sabit taat, yaitu taat kepada Allah dengan apa? Taatul khalis liwajhillah ta'ala, yaitu taat kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah, tidak bukan dikarenakan riya, nifak atau yang lain yang bisa menghalang daripada ibadahnya kepada Allah. Jadi salah satunya untuk kita mendapatkan tanda alamat takut kepada Allah itu ada 7. Sebagaimana yang dikatakan Abi Fagih Abu Luwaith rahimahullah ta'ala, yang pertama yaitu bisa menjaga lisan, yang kedua bisa menjaga hati, yang ketiga bisa menjaga pandangan kita, yang keempat bisa menjaga batin perut kita, yang kelima kita bisa menjaga tangan kita dari maksiat, kemudian yang keenam bisa menjaga kaki kita dari melangkah tempat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan yang keenam, yang ketujuh yaitu taat kepada Allah dengan ikhlas di dalam ibadah. Jadi bukan dikarenakan sebab yang lain, tapi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan wal akhirat inda rabbikal lil muttaqin. Nah, insyaallah kita akan teruskan lagi minggu yang akan datang, yaitu masih tentang bab khauf. Bab khauf ini panjang, sampai banyak di sini kaget disebutkan bagaimana dan diceritakan juga oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. InsyaAllah Allah SWT memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaAllah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita berakhir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.